Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Etika Perencanaan yang beranggotakan yang pertama ada Himawan Arya Negara, yang kedua ada Yunita, yang ketiga ada Arman A, yang keempat ada Lukman, yang kelima ada Ummu Kalsum, dan yang keenam ada Novita Sari. Sebelum kita mengetahui bagaimana penerapan prinsip etika perencanaan, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa sih etika perencanaan itu. Etika perencanaan sendiri dapat diartikan sebagai batasan-batasan sistem dan tata nilai minimum dalam ruang, waktu, dan kondisi tertentu yang dipersyaratkan untuk menjamin keberlangsungan proses perencanaan guna mencapai tujuan. Pemahaman kode etik, pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Disusun dan disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berada di lingkup kerja tertentu atau organisasi profesi atau disebut juga dengan self-regulation. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatunya dibuat dan ditetapkan dari dan untuk kepentingan sosial itu sendiri. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik, maka tidak akan diadili oleh pengadilan. Hal ini disebabkan karena kode etik tidak selalu melanggar hukum. Adapun tujuan dari adanya kode etik, yaitu menjunjung tinggi martabat profesi, mencegah tindakan yang mencemari nama baik profesi, meningkatkan pengabdian para anggota, mendorong timbulnya rasa bangga dan memiliki terhadap organisasi, meningkatkan mutu profesi dan organisasi profesi, memuat norma-norma tentang anjuran agar setiap anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu para anggotanya sesuai dengan bidang pengabdiannya. Selain itu, kode etik juga mengatur tentang bagaimana cara memelihara serta meningkatkan mutu organisasi profesi. Penerapan 1. Mendukung perencanaan partisipasi masyarakat. Poin ini bisa dilihat ketika dalam menyusun master plan desa, contohnya dalam kegiatan FGD dengan mencari data-data dan isu potensi dengan berdiskusi langsung dengan masyarakat. 2. Tidak mengungkapkan atau menggunakan informasi rahasia secara tidak benar untuk keuntungan finansial. 3. Menghindari konflik kepentingan. Konflik kepentingan memiliki dampak yang sangat merugikan, baik bagi masyarakat maupun bagi pelakunya. Kondisi ini bisa dicegah dengan menghindari atau membatasi sumber-sumber konflik kepentingan, diantaranya A. Menolak dan menghindari pemberian hadiah gratifikasi yang terkait jabatan. B. Menghindari melakukan pekerjaan di luar pekerjaan saat ini. C. Membatasi atau menghindari kepemilikan aset pada perusahaan yang dapat terkait dengan pelaksanaan tugas pejabat. D. Menghindari dan membatasi diri berinteraksi langsung dengan pihak-pihak terkait yang dilarang oleh kode etik dan perundang atau berpotensi dapat dipersepsikan konflik kepentingan oleh publik. E. Menghindari rangkap jabatan. F. Membatasi dan mengurangi kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas. 4. Menghormati kode etik dan perilaku profesional. Setiap perencanaan harus menghormati dan menjalankan perilaku profesi dengan baik dan sopan. Kemudian bertanggung jawab terhadap yang pertama, tanggung jawab pada masyarakat. Jadi perencana menghasilkan suatu karya bagi kepentingan masyarakat secara adil. Kedua, tanggung jawab pada yang menugaskan dan yang berkepentingan. Jadi, perencana harus secara objektif dan jujur menerima penugasan dari atas atau pemberi tugas. 3.
tanggung jawab kesejawatan. Jadi perencana harus bisa saling menghargai dan menghormati keprofesian sejawat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi perencana harus berusaha untuk memenuhi integritasnya, kemampuan profesionalnya. Itulah tadi beberapa contoh penerapan prinsip etika perencanaan yang perlu kita ketahui sebagai seorang perencana. Etika mempengaruhi perilaku dan membantu individu membuat keputusan yang tepat. Etika juga berperan dalam mengatur hidup kita dan bertindak secara bertanggung jawab. Karena seorang perencana harus bisa menjadi seseorang yang mementingkan kepentingan publik daripada kepentingan diri sendiri. Sekian dari video yang kami tampilkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.